Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Baik. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita yang rutin kita adakan setiap Ahad pagi pada subuh, masih membahas tentang syarah masail jahiliyah, yaitu penjelasan tentang perkara-perkara jahiliyah. Kita masuk pada perkara yang ke 60 dan juga 61. Di sini penulis jadikan satu pembahasan ya di dua permasalahan ini. Al-mas'alatani as-sittuna wal hadiyah was-sittun, yaitu perkara jahiliyah yang ke-70 dan ke-60 dan 61 ya, dua masalah. Di sini penulis jadikan satu pembahasan, yaitu iftira'ul kadhib 'ala Allahi wa takdzibu bil haqq. Masalah yang ke-60, perkara jahiliyah yang ke-60, yaitu iftira'ul kadhib 'ala Allah, mengada-adakan kedustaan atas Allah. Kemudian yang ke-61-nya wa takdzibu bil haqq, dan mendustakan dengan kebenaran. Ini diantara masalah jahiliyah atau perkara jahiliyah yang ada pada orang-orang musyrik Quraisy maupun ahlul kitab ya, di zaman jahiliyah, yang harus kita waspadai, dan ini terus ada ya. Bahkan akhir-akhir ini perkara ini itu sedang marak ya. Nanti akan kita bahas apa itu tentang iftira al-kadzib 'ala Allah, yaitu mengada-adakan kedustaan atas Allah dan mendustakan kebenaran. Ini satu rangkaian ya, saling berkaitan. Iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa takdzibu bil haqq, ay iftira'ul kadhib 'ala Allah wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, mendustakan atau membuat kedustaan atas nama Allah dan atas nama Rasulnya ya. Di judul tersebut hanya disebutkan iftira'ul kadhibi 'ala Allah, tapi yang dimaksud adalah membuat kedustaan atas nama Allah juga otomatis ya,
atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada hakikatnya kedua ketaatan ini Allah Subhanahu wa taala gabungkan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan may yuti'ir rasula faqad ata Allah, barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah merealisasikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan ketika disebutkan kalimat Allah, ya, di dalam sesuatu tanpa penyebutan Rasulullah, berarti sesuatu tersebut mencakup juga permasalahan dengan Rasulullah SAW. Seperti ketika seorang diharapkan untuk taat kepada Allah, berarti otomatis dia harus taat kepada Rasulullah. Seorang dilarang untuk berdusta atas nama Allah, juga harus dilarang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Karena ini satu hal yang berkaitan, ya. Allah sendiri, ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengaitkan hal tersebut. Makanya meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu juga harus dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan dengan mengikutiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya agar supaya memberitahukan kepada umatnya, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu, ya, dan akan mengampuni dosa-dosamu, ya. Jadi menunjukkan tidak ada jalan lain mencari cinta Allah Subhanahu wa taala itu kecuali dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh karenanya di sini iftira'ul kadzib 'ala Allah wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara perangai jahiliyah itu membuat kedustaan atas nama Allah dan juga atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takdzibu bil haqq, dan juga mendustakan dengan kebenaran. Ya, yang pertama yaitu membikin kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu mendustakan kebenaran yang ada. Min tariqati ahlil jahiliyah, ya, itu dua hal tersebut merupakan cara atau kebiasaan yang ditempuh oleh orang-orang jahiliyah. Mithlu ma qalu, sebagaimana apa yang telah mereka katakan, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Al-A'raf ayat ke-28, lamma kanu yatufuna bil baiti uratan, ketika orang-orang jahiliyah itu dahulu tawaf di Ka'bah, ya, mengelilingi Ka'bah itu berjumlah 7 kali, itu dengan keadaan uratan, yaitu telanjang tanpa berpakaian. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kemudian dihapus di tahun 9 Hijriah, yaitu 1 tahun sebelum Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji. Ya, itu Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar As-Siddiq dan sebagian para sahabatnya, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, itu untuk berhaji terlebih dahulu di tahun 9, sekaligus mengumumkan bahwasanya mulai tahun itu sudah tidak ada lagi orang yang tawaf
di Ka'bah dalam rangka haji itu untuk dalam keadaan telanjang, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perbuatan mereka yang tawaf telanjang dan mereka dilarang dari hal itu, mereka beralasan apa? Wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kami mendapati ini, ya, yang dilakukan oleh bapak-bapak kami, artinya nenek moyang kami dahulu, ya seperti ini, tawafnya ya telanjang seperti ini. Wallahu amarna biha. Kemudian mereka mengatakan dan Allah yang telah memerintahkan kami dengannya. Ya, jelas ini kedustaan atas nama Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh tawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Ini jelas hal yang diada-adakan saja. Makanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sekaligus apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengumumkan dengan tidak bolehnya tawaf dalam keadaan telanjang, karena itu bukanlah hakikatnya, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka klaim. Jadi pengakuan mereka bahwasanya itu perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minal kadhibi 'ala Allah, dan ini merupakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-21, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-78. Allah menyatakan wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka orang-orang kafir itu mengatakan atas nama Allah dengan kedustaan wa hum ya'lamun, sedangkan mereka dalam keadaan mengetahui, tahu bahwasanya itu dusta, tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan hal yang mereka lakukan, ya, akan tapi mereka mengatakan itu dalam rangka membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surah An-Nahl ayat 105 Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang membuat kedustaan itu adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian juga dalam An-Nahl, surah An-Nahl ayat 116 Allah menyatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian dengan kedustaan, bahwasanya ini halal, ini haram, dalam keadaan dusta. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, dalam rangka membikin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala la yuflihun, tidak akan beruntung, ya. Jadi di antara kedustaan itu mengatakan ini halal padahal Allah mengharamkan, ini haram padahal Allah menghalalkan. Ini perkataan dusta. Ya. Sebagaimana ketika orang-orang Yahudi itu menghalalkan riba dengan mengatakan bahwasanya riba ini kan sama dengan jual beli. Disamakan dengan jual beli. Ya. Jual beli itu mencari untung, riba juga cari untung. Ya. Mereka mengatakan menghalalkan riba dengan mengatakan, dengan menganalogikan bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Jadi sama-sama halalnya, ya. Kalau jual beli itu dihalalkan, berarti riba juga dihalalkan. Sama-sama mencari tambahan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala
membantah wa ahallallahu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, artinya berbeda, ya. Taib. Wa kadzalika alladziina yaftaruna al-kadhiba 'ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang yang membikin kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu jaa'a anhu kadza min al-ahadits, bahwasanya telah datang darinya hadis-hadis demikian misalnya. Wa hiya kadzibun, padahal hadis-hadis tersebut adalah merupakan kedustaan. Walladzi yuhadditsu bihadza min ghairi tawassukin wa min ghairi tathabbutin yakunu ahadul kadzibin, ya. Dan yang menceritakan dengan hadis-hadis tersebut tanpa tawassut, ya, tanpa diteliti atau tasabbut, ya, tanpa memastikan dulu apakah hadis tersebut sahih atau tidak, bisa dipakai atau tidak, ya, yakunu ahadul kadzibin, maka ia menjadi salah satu dari di antara para pendusta, ya. Walihada jaa fi sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man haddatsa anni bi haditsin wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Ini di bab muqaddimah di awal-awal kitab Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menceritakan satu hadis dariku wa huwa yara annahu kadzib, dan dia dalam keadaan tahu bahwasanya itu adalah kedustaan, artinya bukan hadis sahih, bukan dari Rasulullah SAW, tapi diakui bahwasanya itu hadis dari Nabi, fa huwa ahadul kadzibin, maka itu adalah salah satu atau dia termasuk salah satu di antara pendusta, ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengancam, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berucap dariku, artinya mengatakan ini dari Rasulullah SAW, ma lam aqul, padahal aku tidak mengatakannya, artinya hadis tersebut bukanlah hakikatnya hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka apa yang diancamkan, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah, ya. Disuruh memakai tempat duduk dari api neraka. Bayangkan orang yang siksaan neraka paling ringan saja disuruh memakai terompah dari neraka, itu yang memakai telapak kakinya yang tersentuh hanya telapak kakinya, itu otaknya itu mendidih, ya. Lalu bagaimana lagi dengan ketika seorang itu disuruh duduk dari api neraka, ya. Maka ini merupakan ancaman yang sangat keras, ya. Di antaranya diancamkan yaitu bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bikulli ma sami'a, cukuplah seorang itu dikatakan pendusta atau berdusta ketika ia berbicara atau menyampaikan dengan setiap apa yang dia dengar, ya. Menyampaikan setiap apa yang ia dengar. Ini di antara para ulama menjelaskan, yaitu sebagaimana seorang mengatakan dengan satu hadis, dia tahu kalau hadis itu dhaif tapi tidak disampaikan, ya, tidak disampaikan kalau hadis ini dhaif, ya. Maka ketika seorang menyampaikan hadis dari Nabi SAW, maka pastikan dulu, kalaupun itu hadis dhaif maka sampaikan,
ya, untuk memperingati dalam rangka menjelaskan kepada umat, kepada kaum muslimin, ya, yang tidak tahu, ya. Jangan asalkan ada teks qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian langsung disampaikan begitu saja. Asal ada orang yang mengatakan, seorang ustadz atau bahkan dikatakan ulama sekalipun mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya mengatakan itu tanpa penyebutan sanad, ya, penyebutan ini riwayat dari mana, statusnya bagaimana, maka tanyakan dulu, dipastikan dulu, dicek dulu, ya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali, ya, penyampaian hadis, ya, yang itu ternyata tidak ada asal usulnya, ya. Ini sebagaimana yang saya lihat sendiri di sebuah video, ya, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, mengatakan bahwasanya di sana ada seorang syekh, ya, yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, ya. Padahal sepeninggal Nabi SAW, para sahabat, ya, bahkan istrinya sekalipun itu tidak ada yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Aisyah sendiri yang kuburan Nabi SAW berada di kamarnya, ya, di rumahnya, itu tidak pernah mengatakan Rasulullah satu malam bangun, ya, dari kuburnya terus kemudian menemui diriku, nggak pernah, ya. Ini istrinya, ya, harusnya istrinya, keluarganya, sahabatnya itu lebih penting untuk ditemui Nabi SAW setelah Nabi meninggal, kalau itu bisa, ya. Karena kita lihat sendiri dari istrinya sendiri, Aisyah itu meninggal oleh Nabi SAW masih sangat muda belia, masih belasan tahun, ya. Itu pun tidak boleh menikah lagi karena istri Nabi diharamkan menikah lagi setelah meninggalnya Nabi SAW, ya. Bagaimana kesabaran seorang Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, itu pun nggak pernah ditemui Nabi, ya. Nabi ujuk-ujuk keluar dari kuburannya, ya, menemui Aisyah nanti balik lagi, nggak pernah. Di masa sahabat juga terjadi peperangan yang sangat besar, sebagian sahabat gugur dikarenakan perang saudara, ya, terjadi fitnah besar antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Nabi nggak keluar kemudian mendamaikan mereka, padahal ini sangat-sangat penting, ya. Ini menunjukkan yang namanya orang setelah meninggal, walaupun itu Nabi, nggak mungkin akan kembali lagi, nggak mungkin akan menemui orang setelahnya dalam keadaan terjaga. Kalau mimpi, iya, ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan sendiri dalam hadis yang sahih, man ra'a fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang telah melihat di dalam mimpi, artinya melihatku, kata Rasulullah SAW, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku. Artinya benar-benar melihat Rasulullah SAW. Karena apa? Karena syaitan itu la yatamatsalu bi. Syaitan itu tidak bisa berubah wujud menyerupai diriku, ya. Akan tapi ingat, syaitan tidak bisa merubah wujud dengan wujudnya Nabi SAW, tapi syaitan bisa mengaku, ya. Berbeda, ya. Syaitan nggak bisa berubah wujud dengan wujudnya Nabi SAW. Padahal syaitan mampu berubah wujud dengan berbagai macam bentuk. Bisa berubah ular, bisa berubah anjing, ya, bisa berubah manusia yang lainnya, ya. Akan tapi merubah dirinya untuk menjadi Rasulullah SAW sama persis, ya, sebagaimana dia berubah dengan bentuk yang lainnya, itu tidak bisa, ya.
Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Ya, akan tapi jangan tertipu karena syaitan bisa mengaku, ya, bisa mengaku saya Rasulullah, ya, bisa mengaku dengan mengatakan saya Rasulullah, ya, ya, sebagaimana Dajjal itu mengaku sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi bentuknya jelas tidak mungkin, ya, tapi dia hanya mengaku saja. Demikian juga syaitan, ya. Makanya kalau ada orang yang melihat mengaku bermimpi Nabi alaihi salatu wasallam, mengaku bertemu Nabi alaihi salatu wasallam di mimpinya, maka tanya dulu bagaimana sifat Nabi alaihi salatu wasallam, sama enggak dengan di dalam hadis-hadis yang disebutkan bentuk, karena di dalam hadis itu sudah disebutkan, ya, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana bentuk hidungnya Nabi, bagaimana bentuk mukanya Nabi, bagaimana badannya Nabi, itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah tentang bagaimana perawakan Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, di zaman kami, artinya di zaman tabi'in setelah Nabi alaihi salatu wasallam wafat, kalau ada orang yang mengatakan saya bermimpi ketemu Nabi, maka para sahabat pun ketika dilapori hal semacam itu maka mengatakan sifhum lana, sifhu lana, artinya coba terangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat tahu bagaimana Rasulullah. Kalau orang tersebut menceritakan, murid-murid para sahabat itu mengatakan Nabi itu bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian cocok, maka para sahabat mengatakan ya benar, itu Nabi. Ya. Maka sungguh aneh orang yang nggak pernah belajar hadis, yang nggak tahu tentang bagaimana perawakan Nabi alaihi salatu wasallam, bentuknya, fisik Nabi alaihi salatu wasallam, kok tahu-tahu mengatakan saya mimpi bertemu Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika ditanya bagaimana bentuknya Nabi itu, ternyata kulitnya agak hitam, ya. Ya. Ternyata Nabi itu enggak jenggotan loh, ya. Nabi itu rambutnya pendek, misalnya semacam itu. Nabi agak pendek, ya, perawakannya jelas itu bukan Nabi, tapi syaitan yang mengaku mengatakan saya Nabi, ya. Jadi syaitan itu bisa mengaku, ya. Maka ini hati-hati hal semacam ini, ya. Terlebih lagi kalau mimpi kemudian mengatakan Nabi berwasiat kepadaku dengan wasiat-wasiat yang bertentangan dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam sendiri. Jelas 100% itu bukan Nabi alaihi salatu wasallam, tapi itu syaitan. Ini dalam mimpi. Apalagi orang yang mengaku bertemu Nabi dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan terjaga. Bisa ngobrol dengan Nabi dalam keadaan terjaga, ya. Ini salah satunya, ada seorang yang mengatakan, ya, dan ini tersebar di media sosial, ya. Katanya ada ulama, ya, yang bernama Hasan Al-Maghribi, atau ada yang mengatakan itu adalah Sayyid Ahmad bin Ali Al-Qadimi, ya. Itu bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, kemudian minta wasiat kepada Nabi, ya, dengan satu hadis dan dengan beberapa hadis yang itu dikatakan sendiri oleh penyampai berita ini. Hadis itu nggak ada di kutubus sittah, di kitab-kitab hadis manapun nggak ada yang sekarang ini katanya, ya. Padahal ini jelas, ya, kedustaan yang diakui sendiri. Kenapa? Karena kalau sekarang ini hadis itu sudah dibukukan, semuanya sudah terbukukan, ya. Semuanya sudah terbukukan, ditulis semuanya. Kalau ada satu hadis, ya, yang disampaikan ulama-ulama sekarang kok nggak ada di kitab hadis manapun, terlebih kitab kutubus sittah, ya, kitab hadis yang 6 yang istilahnya diakui kaum muslimin, atau kitab hadis-hadis yang lainnya, maka jelas itu bukan hadis, ya.
jelas itu bukan hadis, tapi kedustaan. Ya, terlebih lagi ini dikatakan itu nggak ada dalam kitab-kitab kutubus sittah, karena itu wasiat Nabi alaihi salatu wasallam katanya yang khusus ya kepada ulama tersebut. Ya, di situ Rasulullah SAW mengatakan, saya akan menyampaikan padamu 3 hadis katanya. Yang pertama, saya catat hadis tersebut, tapi ini bukan hadis ya Pak ya. Ini hadis palsu, dusta. Ini diakui sendiri oleh penyampainya bahwasanya itu nggak ada di kitab-kitab hadis. Ya, jadi intinya ini perkataan syaitan ya yang menipu sebagian kaum muslimin. Yang pertama, katanya Rasulullah SAW mengatakan, idza hamalta as-subhata, ya, apabila engkau membawa tasbih, li tasbihin, yang tasbih itu adalah gunanya untuk bertasbih, tu'addu musabbihan sabbaha biha am lam tusabbih. Ya, apabila engkau membawa tasbih, maka akan dihitung engkau orang yang bertasbih walaupun engkau tidak bertasbih pada saat itu. Artinya nek wong gowo tasbih ya, dalam riwayat lain, wah ini ada riwayat lainnya, saya catat, wa fi riwayatin idza hamalta as-subhata ya fi jaybika ya tuktabu musabbihan wa in kana lam tusabbih wa in kunta lam tusabbih. Ya, apabila engkau membawa tasbih di kantong ya, engkau akan tetap ditulis orang yang berzikir, bertasbih walaupun engkau tidak sedang bertasbih. Enak banget Pak ya. Jadi ini enak tasbih, ini tasbih Pak ya. Dikantongi ya, dikantongi orang go tasbih Pak, mung dikantongi tok ya, ngikuti rose ditulis sebagai orang yang bertasbih walaupun nggak pernah bertasbih orang tersebut ya. Enak ya, enak banget Pak ya. Jadi nek bar salat wis ora sah tak ora pikir rasa anu ngantongi tasbih wae ya. Ya, tapi ini bukan dari Rasulullah SAW. Dicek di kitab hadis manapun nggak ada, karena ini berasal dari apa yang disampaikan Rasulullah sendiri setelah meninggal, menemui Hasan al-Maghribi atau Sayyid Ahmad bin Ali al-Qadimi ini ya. Kemudian yang kedua, katanya Rasulullah SAW memberikan wasiat, annal qahwata ma dama ta'muha fi fika tastaghfiru lakal malaikah. Bahwasanya al-qahwah, kopi ya, selama rasa kopi itu ada di mulutmu, maka malaikat itu akan senantiasa memintakan ampun kepadamu. Ya, ini kayaknya penggemar kopi ini, ya, yang bertemu dengan Nabi ini penggemar kopi berat ini, ya. Sampai ada hadis kopi, padahal di zaman Nabi, di zaman sahabat tabi'in itu belum ada kopi, ya. Itu ada di akhir-akhir ya. Walaupun secara penelitian ya mungkin kopi itu bermanfaat ya, secara penelitian itu nggak masalah, kita suka kopi karena ini mubah ya. Tapi mbok ya aja saking senenge karo kopi atau bakul kopi gawe-gawe hadis tentang masalah kopi, ini kebangetan ya. Bahkan sampai ada yang mengatakan di riwayat lain, man mata fi batni qahwatun dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal di perutnya itu ada sisa kopinya, itu masuk surga, Pak. Masya Allah. Ini saya lihat sendiri loh, ini diucapkan, bukan saya baca, tapi benar-benar real. Ya. Orang-orang yang mengatakan ini hadis Nabi. Ya. Dan mereka mengakui ini nggak ada. Ya, jadi mereka sudah
nyegati sih istilahnya. Engko nek dicek nih hadis kutubus sitah, nih hadis-hadis lainnya mesti nggak ada. Mereka mengatakan ini nggak ada di kutubus sitah, kitab hadis manapun nggak ada, karena ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan didapatkannya bukan dari mimpi, tapi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqdatan, ya, dalam keadaan terjaga, ya. Lewat mimpi saja ini harus dipastikan istilahnya itu setan yang mengaku-ngaku atau benar-benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan cara mensifati bagaimana kalau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini tentang hadis yang kedua, ya. Ternyata hadis palsu pun masih ada beberapa riwayat ternyata, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan jurusuka inda waliyin min awliyaillahi hayyun aw mayyitun walau kahal bisyatin aw kasyajjin baydatin khairun laka min an ta'budallaha fi zawayatil ardi kulliha aw ila an taqatta'a abduk, ya, irban, ya. Dudukmu di sisi seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala, baik wali tersebut masih hidup ataupun meninggal, walaupun duduknya tersebut sebatas, ya, sebentarnya itu seperti seorang memerah susu kambing, ataupun sebentarnya itu ibaratnya orang yang kasyajil bayda, yaitu memecah telur, ya. Diluk banget Pak, lingguh neng cedake wali, ya. Syekh urip utawa wis mati waline tersebut. Nah, iki senengane sing ning kuburan, ya, lingguh njaluk-njaluk, ya. Jaluke ora karo njaluk Gusti Allah, ora ndongake sing ning kuburan tapi njaluk karo sing ning kuburan, ya. Hadisnya ternyata seperti ini. Itu dikatakan apa? Khairun laka, itu lebih baik bagimu daripada engkau beribadah, ya, dengan seluruh tempat bumi ini kau jadikan tempat ibadah. Artinya tidak ada satu tempat pun di bumi ini yang tidak lepas dari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sepanjang hidupnya, sepanjang masa, di setiap tempat dia berada, dia beribadah, ya. Atau sampai dia terpotong-potong tubuhnya di dalam beribadah, itu masih kalah dengan orang yang duduk sebentar. Bahkan di dalam keterangan tersebut disebutkan dengan contoh, Pak. Contohnya misalnya ada yang namanya Abdurrahman, itu dari sejak lahir, ya, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai dia meninggal. Terus kemudian ada orang lain namanya Abdullah, cuma duduk dengan seorang wali sebentar saja, seperti orang nyeplok telur, memecahkan telur. Itu katanya kalau semuanya mati, kedua-duanya itu meninggal, bertemu dengan Allah, itu lebih baik orang yang namanya Abdullah ini tadi. Modal duduk sebentar tok, ya, tanpa apa-apa, itu dibandingkan dengan orang yang bernama Abdurrahman ini beribadah kepada Allah dari sejak lahir sampai dia meninggal. Itu masih kalah katanya. Jelas ini satu hal yang dusta, ya. Makanya di sebuah keterangan itu ketika saya mau cek hadis ini, dia sudah bilang sendiri ternyata sudah nggak ada di kutubus sitah atau hadis-hadis yang lain, ya sudah, berarti memang dusta. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui kalau itu dusta, jelas dusta, ya. Jadi ini kedustaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Maka ini ancamannya berat, ya. Tapi namanya hawa nafsu, ya, kalau sudah meliputi seseorang, mengalahkan seseorang, maka dia akan dituntun oleh hawa nafsu tersebut dan disesatkan kemanapun ia berada, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah.
Wa hadza min hirfati ahli jahiliyah annahum yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mana mereka itu membuat kedustaan atas nama Allah, haitsu za'amu anna Allah amarahum bi kashfil aurah fit tawaf, di mana mereka orang-orang jahiliyah tersebut menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk membuka aurat, yaitu telanjang ketika tawaf. Wa harramu ma ahallallah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa za'amu anna Allah syara'a lahum hadza, dan mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-35, wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai', dan berkatalah orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka mengatakan apa? Seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan beribadah kepada selainnya, ya, sedikit pun, ya. Ini alasan mereka. Kalau seandainya Allah menghendaki, toh kami gak akan menyembah kepada selain Allah, ya. Buktinya kalau Allah mentakdirkan kami menyembah kepada selain Allah, berarti itu menunjukkan Allah mensyariatkan penyembahan kepada selain Allah. Itu apa yang mereka sangkakan. Kemudian juga dalam surah Al-An'am ayat 148, lau sya'allahu ma asyrakna, kalau seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf juga ayat ke-20, Allah menyatakan lau sya'ar rahmanu ma abadnahum, seandainya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Pengasih, itu berkehendak, ma abadnahum, kami tidak akan menyembah mereka, artinya selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hadza kulluhu kadzibun 'ala Allah Subhanahu wa taala, dan ini semuanya bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah jalla wa ala arsala rusula li'inkari ma hum 'alaihi, karena Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus rasul-rasulnya untuk mengingkari apa yang mereka lakukan. Jadi bukti bahwasanya dan sekaligus bantahan bagi orang-orang musyrik yang mengatakan kalau seandainya Allah berkehendak, kami gak akan berbuat kesyirikan, kami gak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya Allah tidak memerintahkan itu adalah Allah mengutus rasul-rasul, ya, utusan-utusan untuk mengingkari peribadahan mereka kepada selain Allah. Ini bukti bahwasanya Allah enggak ridho, ya. Adapun sesuatu itu terjadi atas izin Allah, bukan berarti sesuatu yang pasti terjadi itu menunjukkan Allah ridho, ya. Karena itu berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, iradah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena setiap apa yang Allah kehendaki belum tentu menunjukkan itu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibaratnya kasih gambaran seperti ini, Pak. Ada sesuatu kejadian, tapi kejadian tersebut bukan berarti menunjukkan keridhaan dari orang yang mengizinkan. Misalnya anak ke atau orang tua ke anak, anaknya ngeyel beling wis kon sinau moh, ya, misalnya. Saking jengkelnya orang tua mengatakan, ya, anaknya main terus, disuruh belajar enggak mau. Wis anake jengkel wis ngomong, ya, wis sak karepmu ngono, wis rasah sinau wis ra apa-apa. Wis dolan terus kono. Delalah, ya, istilahnya. Anaknya tersebut benar-benar main, enggak mau sinau. Dengan mengatakan, "Lah kok main terus?" Dibilang orang, "Lah kok kamu main terus? Dolan wae piye ora sinau?" Lah wong pakku ya ngomong lho, wis karepmu lho, kon dolan wae lho. Apakah itu menunjukkan ternyata setelah dikonfirmasi orang tuanya kemudian apa bener toh kowe ngongkon anakmu dolan wae? Ya, bukan itu yang dimaksud orang tua, tapi karena jengkelnya orang tua tersebut, ya, bukan menunjukkan ridho, tapi ternyata dipahami keliru oleh sang anak, ya. Itu gambaran untuk kita bisa memahami sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Setiap yang terjadi bukan menunjukkan Allah itu ridho, ya.
tidak menunjukkan Allah ridho. Makanya kalau ada kasus misalnya pencurian, ya, berhasil mencuri dari orang lain, ya, harta bendanya berhasil dicuri, bukan berarti kok kemudian pencuri mengatakan, lah buktinya saya berhasil mencuri, orang konangan, ya, berarti Allah kan ridho, ya, boleh, ya, mencuri. Bukan seperti itu, ya. Makanya yang perlu digarisbawahi bahwasanya setiap apa yang terjadi dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi di alam semesta ini bukan berarti itu menunjukkan keridhaan, ya. Apalagi ditambah bukti Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang keliru, ya, sehingga yang benar itu dilakukan dan yang keliru itu dijauhi. Walaupun terkadang sesuatu yang keliru itu terjadi, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, falhasil anna nisbatal kadhibi ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ringkasannya bahwasanya nisbah kedustaan atau menyandarkan kedustaan kepada Allah dan Rasulnya huwa min umuri jahiliyah, itu termasuk perkara-perkara jahiliyah. Fa'alal muslim an yahdhara min hadzal amal al-khabith, maka wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari perbuatan yang jelek ini, ya, jangan sampai berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Waqad la yakdzibu huwa 'ala Allah, dan terkadang seorang itu tidak berdusta atas nama Allah, lakin la yataharra fi naqlil umur 'anillahi wa 'ani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dia tidak berusaha untuk berhati-hati di dalam menukil perkara yang itu dari Allah ataukah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal fatawa la yataharra fiha, dan juga berfatwa yang tidak berhati-hati apakah itu benar-benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya putuskan. Fa idza kana ma naqalahu khata'un wa huwa lam yatathabbat fihi wa nasharahu 'ala an-nas fa innahu yasiru ahadul kadhibin wa yasiru qad dharra an-nasu bihadha asy-syai'i alladhi naqalahu lahum wa nasharahu bainahum. Maka apabila dia menukil dan nukilannya salah karena dia tidak meneliti terlebih dahulu dan dia menyebarkan kepada manusia nukilan tersebut, maka jadilah dia salah satu di antara orang-orang pendusta dan akan memadaratkan manusia dengan sesuatu yang dia nukil dan dia sebarkan tersebut, ya. Manusia yang mendapatkan madarat. Artinya apa? Dia akan mendapatkan dosa jariyah, ya. Dia menyebarkan misalnya Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Ternyata Rasulullah nggak bersabda. Kemudian diamalkan manusia, karena manusia nggak tahu. Taunya itu disampaikan oleh ustadz, oleh ulama, pakai sorban, ya, jenggotan, ya. Ternyata hadisnya palsu. Kemudian diamalkan, diyakini manusia. Manusia mendapatkan madarat, ya. Dia beramal dengan sesuatu yang tidak ada asal usulnya, ya, ternyata hadisnya palsu, yang menyampaikan enggak bilang, ya, karena mungkin dia punya tujuan lain, ya, ingin diikuti oleh manusia yang lainnya, ya, dan lain sebagainya dari tujuan-tujuan duniawi, ingin ketenaran, ya, ingin disanjung, ya, akhirnya membuat kedustaan-kedustaan. Maka orang semacam ini akan menjadi salah satu yang ditulis dia sebagai orang yang pendusta. Wal wajib an al ahadits al mawdu'ah al makdzubah la turawaj wa la turwa. Maka yang wajib, hadis-hadis yang palsu tersebut, yang dusta, itu tidak dipromosikan dan tidak diriwayatkan. Kalaupun itu disampaikan, maka harus dijelaskan dalam rangka menjelaskan. Ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama, ya. Jadi disebarkan dalam rangka untuk dijelaskan ini hadis palsu. Makanya kalau ada
misalnya di media sosial, yang berkecimpung di media sosial misalnya, tahu kalau itu ada hadis-hadis palsu, ya jelas itu kepalsuannya, maka hendaknya di counter, ya dicegah, ya penyebarannya itu dengan cara dikasih keterangan, ya ini dalam rangka mencegah kebatilan. Bal tuhasaru wa tudayaqu, bahkan harus dicegah dan dipersempit ruangnya, ya akhirnya jangan sampai tersebar meluas, ya. Wa annal wa'ad wad du'at yatathabbatuna fima yaquluna 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya seorang yang memberi nasihat dan juga duat, orang yang berdakwah itu benar-benar mengecek, memastikan dengan apa yang mereka katakan apakah itu benar dari Allah dan Rasulnya. Kadzalika fi umuril halal wal haram wal fatwa, demikian juga dalam perkara-perkara memastikan halal haram dan juga berfatwa, memberikan fatwa, keputusan hukum, ya. Jangan sampai mengatakan halal ternyata haram, ataupun haram ternyata halal. Karena halal haram ini hak mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk menghalalkan ataupun mengharamkan. Jadi ketika ada seorang mengatakan halal haram, itu pada hakikatnya dia hanyalah menukil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Makanya tidak boleh berbeda, ya. Kalau Allah mengatakan halal, ya harus dikatakan halal, ya. Kalau Allah katakan itu haram, Allah dan Rasulnya katakan itu haram, ya haram, ya. Jangan karena wah nanti sing ngaji karo aku dadi sithik iki, nek aku ngomong iki haram, berat engko, wis ora disenengi neh engko, wis ora diundang neh, ya. Enggak boleh semacam ini seorang dai, ya. Dai itu harus teguh di dalam pendirian, ya. Artinya halal dikatakan halal, haram dikatakan haram, walaupun enggak ada pengikut, ya. Orang terbaik saja, ya, manusia terbaik, para nabi itu saja ada yang tidak mempunyai pengikut, tapi mereka tetap dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia terbaik, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan faraitu nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Aku pernah melihat, ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang hanya punya pengikut 1-2 orang. Bahkan ada seorang nabi yang tanpa ada pengikut sama sekali, tapi dakwahnya berhasil, ya. Dikatakan berhasil itu bukan karena pengikut, tapi bagaimana dia menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan amanahnya, ya. Halal katakan halal, haram katakan haram. Padahal nabi-nabi zaman dahulu, Pak, niku umure sampai ratusan, bahkan ada 1000 tahun, ya. Lama sekali, ya. Itu sampai nggak ada pengikutnya, ya. Kalau mereka mau punya pengikut gampang, ya turuti wae masyarakat, pengine nyembah berhala, pengine gawe sajenan, pengine gawe kondangan, apa istilahnya, hal-hal yang tidak dicontohkan, ya sudah dituruti wae, sungguh pengikutnya akeh, ya. Kayak gini, seneng kopi yo kayak hadis tentang kopi, seneng neng kuburan kayak hadis tentang keutamaan duduk di samping kuburan wali, ya. Pengine nggawa tasbih, ya wis gawe hadis tentang tasbih, wis sungguh pengikutnya akeh. Tapi seorang dai enggak seperti itu. Dia harus punya prinsip, halal katakan halal, haram katakan haram, ya. Taib. Alaihim an yatathabbatu fi sya'niha, ya. Maka wajib bagi seorang dai, para penyuruh kebaikan itu, untuk memastikan di dalam keadaan apa yang dia ucapkan, ya, halal haramnya, kemudian keputusan hukumnya itu harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Wa an la yata'ajjalu fiha, dan tidak boleh istijal, yaitu tidak boleh terburu-buru di dalam memberikan keputusan hukum, ya. Harus dipertimbangkan dulu. Jangan setiap ada pertanyaan langsung begitu saja dijawab, ya. Langsung merasa semuanya tahu. Makanya para ulama dahulu itu saking takutnya, mereka itu dari
sekian puluh pertanyaan yang diajukan oleh muridnya itu hanya dijawab 1, 2, 3 saja. Sisanya itu mengatakan wallahu a'lam. Ya, dia belajar dulu. Dia pelajari dulu pertanyaan tersebut baru di lain waktu dijawab. Ya. Tapi ya sekarang aneh, ya. Majelis khusus tanya jawab. Ya. Ya, apalagi ya. Ya, semuanya dijawab, ya. Entah benar atau salah, sesuai pemahaman yang benar atau enggak, semua dijawab, ya, tanpa mempertimbangkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dan sesuai dengan pemahaman para sahabat atau tidak. Baik. Li'anna al-khata'a fiha qaulun 'ala Allah bighairi ilmin. Karena kesalahan di dalam menentukan halal haram ataupun berfakta itu adalah ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Wa kadzalika takdzib, demikian juga mendustakan bil haq ats-tsabit 'anillahi wa rasulihi. Ini permasalahan yang kedua, yaitu mendustakan kebenaran yang telah tetap dari Allah dan Rasulnya. Sudah tahu itu benar tapi didustakan. La yaqillu fil jarimah 'anil kadzib 'ala Allah wa rasulihi. Ini juga tidak kalah dosanya dari mendustakan atau dari berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dari dua-duanya ini adalah dosa besar. Ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat ke-36, ya, tentang dua hal ini, yaitu berdusta, artinya membuat kedustaan atas nama Allah, dan mendustakan kebenaran yang sudah jelas kebenarannya dari Allah dan Rasulnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bisidqi idh ja'ah." Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah? Ya, yang pertama berdusta tanpa tasydid, kadzaba 'ala Allah, berdusta atas nama Allah, artinya membuat kedustaan atas nama Allah. Wa kadzdzaba, yang kedua dengan bentuk ditasydid dzalnya, yaitu mendustakan bisidqi, mendustakan kebenaran yang telah datang. Ya, jadi dua hal ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan orang yang paling zalim. Ya, dengan orang yang paling zalim, yaitu orang yang membuat kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mendustakan kebenaran yang sudah datang dari Allah dan Rasulnya, yang jelas-jelas itu benar, ya. Kemudian dia dustakan. Wa dzalika annahu idza lam yuwafiq hawahu hawala raddahu bitakdzib wa tasyrik fihi ka fi'li ahli al-ahwa. Ya. Dan demikian itu ia lakukan ketika apa? Ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Kok Allah dan Rasulnya memutuskan ini halal, itu ternyata nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya sudah, ya saya katakan haram. Allah dan Rasulnya mengatakan ini haram, kok nggak sesuai ya? Ini padahal aku seneng banget kali ini. Karo musik ini seneng banget, tapi Rasulullah kan mengharamkan. Wah, ya kulik-kulik dalil lah istilahnya. Ya, akhirnya disustakan, ya, mengatakan hadisnya ini lemah, pemahamannya nggak seperti ini dan lain sebagainya dengan alasan-alasan lainnya. Ya, ini ketika nggak cocok maka didustakan. Ya, caranya dia menolak dengan mendustakan atau membuat ragu. Ya, dibuat ragu di dalam memahami kebenaran tersebut. Ya, benar ora ya? Padahal itu benar dari Allah dan Rasulnya. Nah, maka ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia dustakan, dia buat keraguan-raguan di tengah-tengah manusia. Ini kafi'ni ahlil ahwa, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ya, jadi ini dua hal yang harus kita waspadai dari kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu iftira'il kadzib 'ala Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membuat kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya, seperti tadi buat-buat hadis, ya. Jangan dihafal ini hadisnya ya Pak ya. Ya, ini hadis palsu, ini hadis yang enggak ada asal usulnya, ya. Yang saya contohkan tadi, dan ini tersebar, ya. Maka ini harus diwaspadai.
Kemudian yang kedua, at-takdzib bil haq, yaitu mendustakan suatu kebenaran. Sudah jelas itu kebenaran tapi didustakan, ya. Sebagaimana orang-orang Yahudi ketika mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tahunya mereka terhadap anaknya sendiri, tapi tetap nggak mau beriman. Ini mendustakan kebenaran, dan ini semuanya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, dan menjadikan kita bertambah ilmu dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.